Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi kesempatan walaupun dengan perkuliahan online ini yang singkat, mungkin singkat nanti bisa dikembangkan. Alhamdulillah kita sudah masih diberikan oleh Allah karunia nikmat iman Islam, kemudian nikmat panjang umur dan juga kesehatan, walaupun pada beberapa akhir-akhir ini marak dengan adanya wabah penyakit corona begitu, dan semoga kita juga dapat mengambil hikmah adanya kejadian ini dan semoga segera dicabut oleh Allah, khususnya bagi seluruh negara muslim yang ada di seluruh dunia dan seluruh dunia begitu. Ya, mari kita berdoa dan juga sekaligus sebagai pembuka perkuliahan di kesempatan ini dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama Al-Fatihah. Ya, kami dari mahasiswa IGN Salatiga kelompok 5 kami membawakan sebuah tema yaitu berjudul kemiskinan di Indonesia. Bagaimana kita akan belajar pengertian indikator, faktor, kemudian gambaran kemiskinan di Indonesia dan gambaran keluarga miskin di Indonesia dan tantangan dan kebijakan serta program-program yang dijalankan oleh pemerintah di Indonesia. Mungkin itu langsung saja pembahasan. Memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah suatu keadaan seorang atau keluarga yang sampai kekurangan, di mana di sini seorang atau keluarga yang belum bisa atau kekurangan mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, mereka bisa disebut sebagai masyarakat miskin. Terus yang selanjutnya adalah indikator terjadinya kemiskinan. Yang pertama, ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Jadi ketika mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan tiga dasar tersebut, maka itulah yang disebut sebagai indikator terjadinya kemiskinan. Yang selanjutnya adalah minimnya akses kebutuhan dasar pelengkap seperti kesehatan dan pendidikan. Selain mencukupi tiga kebutuhan dasar tersebut, seseorang misalnya tidak bisa mencukupi kebutuhan pelengkap seperti kesehatan dan pendidikan, maka mereka juga disebut sebagai indikator dari kemiskinan. Terus yang selanjutnya adalah jaminan masa depan yang kurang seperti investasi untuk pendidikan dan keluarga. Terus selanjutnya adalah rendahnya SDM dan terbatasnya sumber daya alam. Selanjutnya adalah tidak adanya akses lapangan pekerjaan dan mata pencaharian yang berkesinambungan. Dan selanjutnya kemampuan untuk bekerja baik karena cacat fisik maupun cacat psikologi. Dan terakhir adalah ketidakmampuan dan ketidaktergantungan kelompok orang, misalnya ini di daerah pedalaman, mereka yang tertutup akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus yang selanjutnya adalah faktor penyebab dari kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan seseorang dalam melakukan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi di sini kategori miskin atau faktor penyebab kemiskinan itu rendahnya dari pendidikan seseorang. Terus yang selanjutnya adalah kemiskinan yang selalu dihubungkan dengan jenis pekerjaan tertentu. Misalnya di suatu desa pekerjaan tani itu dianggap mereka itu sebagai pekerjaan yang rendah. Soalnya biasanya orang yang di desa yang bertani itu orang yang berpendidikan rendah dan orang yang masih kolot. Jadi itu merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan. Terus yang selanjutnya adalah hubungan antar kemiskinan dengan gender. Terus yang selanjutnya kurangnya akses terhadap berbagai pelayanan dasar infrastruktur. Terus yang terakhir adalah letak geografis. Biasanya letak geografis dilihat
dari tekstur tanah. Misalnya tekstur tanah yang kering dan tidak bisa ditanami biasanya itu menjadi faktor penyebab dari kemiskinan, karena ekonomi di sana tidak berjalan karena karena tekstur tanah tersebut. Terus selanjutnya penyebab dari kemiskinan di pedesaan, yang pertama natural asset atau karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk masa pencahariannya. Terus yang selanjutnya human asset, mencakup SDM dan relatif masih rendah. Jadi di sini human asset dikaitkan dengan sumber daya manusia yang rendah, misalnya pendidikan yang rendah. Terus yang selanjutnya physical asset atau minimnya aset infrastruktur dan fasilitas umum. Di desa-desa tidak jarang infrastruktur yang memadai. Misalnya di daerah desa-desa itu jalan-jalan masih masih berlubang, masih rusak, jadinya ekonominya di sana terhambat. Terus selanjutnya financial asset atau berupa tabungan atau saving serta akses untuk memperoleh modal usaha. Jadi di desa itu modal usaha itu tidak segampang yang ada di perkotaan. Jadi mereka dalam mengembangkan usahanya terhambat oleh modal usaha tersebut. Terus selanjutnya adalah social asset, itu berupa jaringan, kontak, dan pengaruh politik. Jadi di sini tuh social asset itu mencakup jaringan antara jaringan dengan sosial orang yang di luar. Jadinya kalau orang pedesaan biasanya jaringannya cukup sempit, jadinya mereka tidak bisa mengembangkan apa yang mereka tidak bisa mengembangkan dirinya untuk bersosial lebih luas. Terus selanjutnya ada perkembangan kemiskinan di Indonesia yang pada tahun 2018 periode Maret sampai 2019 Maret garis kemiskinan meningkat, yaitu dari 401.220 menjadi 425.250 per kapita per bulan, naiknya sebesar 5,99%. Jadi garis kemiskinan tersebut yang paling tertinggi ada di Bangka Belitung yang berjumlah 677.716 dan terendah di Sulawesi Tenggara sebesar 3.207.402. Terus jumlah penduduk miskin tahun 2019 turun, jadi jumlahnya pada Maret 2019 itu 25,14 juta orang atau 9,41%. Hal ini turun pada tahun sebelumnya sebesar 25,95 juta orang atau 9,82%. Jadi turunnya kurang lebih 0,41%. Itu kemiskinan terendah itu ada di DKI Jakarta dan yang tertinggi ada di Provinsi Papua. Oke, tadi sudah dijelaskan bagaimana angka kemiskinan di Indonesia itu masih di angka 9,41%. Dengan ini saya akan menjelaskan profil rumah tangga miskin di Indonesia pada tahun 2019. Yang pertama sosial demografi. Di sini jumlah anggota keluarga miskin itu berjumlahkan 4,68 orang per keluarga. Di sini masih tinggi dibandingkan angka jumlah anggota keluarga tidak miskin itu masih di angka 3,61 orang jumlah keluarga miskin 3,61 orang. Di sini masih tinggi orang miskin. Kemudian wanita sebagai kepala keluarga di keluarga miskin itu juga tergolong lebih tinggi daripada tidak miskin, yaitu di kisaran 7,88%. Kalau tidak miskin itu keluarga tidak miskin 4,68. Ini di sosial demografi. Kemudian ada pendidikan.
rata-rata kepala keluarga miskin itu menempuh pendidikan hanya di kisaran 5,6 tahun, jenjang pendidikannya hanya segitu. Dan untuk keluarga tidak miskin itu sudah lebih tinggi, 8,32 tahun. Kemudian tenaga kerja, rata-rata keluarga miskin itu pendapatan pokoknya itu dari sektor pertanian, angkanya itu 49,41% miskin. 49,41%. Di sini terbanding terbalik untuk keluarga tidak miskin, yaitu untuk pendapatannya itu dari non pertanian ini di angka 44,23%. Di sini terbalik. Kalau untuk keluarga miskin itu untuk di sektor pertanian itu cukup besar, tetapi untuk keluarga tidak miskin itu malah non pertanian itu juga cukup besar. Kemudian yang keempat yaitu tempat tinggal. Untuk tempat tinggal disegmentasi atau penggunaan jamban untuk keluarga miskin itu juga masih ada beberapa keluarga yang belum menggunakan jamban. Padahal jamban itu kan untuk kesehatan bagi keluarga. Ini penggunaan jamban di angka 66,11% untuk keluarga miskin. Kemudian saya paparkan luas tanah yang masih digunakan keluarga miskin itu yang kurang 8 meter persegi itu masih di angka 26,13%. Kemudian penggunaan lantai tanah itu masih 12,62%. Kemudian atap ijuk, itu atap yang dari ijuk itu masih penggunaannya masih 28,3%. Kemudian dinding kayu penggunaannya itu 16,60%. Kemudian ada air bersih, penggunaan keluarga miskin itu di kisaran 57,25%. Itulah gambaran bahwa keluarga miskin di Indonesia atau penduduk keluarga miskin di Indonesia itu masih ada. Penduduk miskin di Indonesia itu masih tergolong cukup banyak, dan itu menjadi PR bagi pemerintahan dan juga menjadi masalah bagi penduduk warga Indonesia untuk pertumbuhan perekonomian. Untuk itu selanjutnya kita membahas tantangan untuk menghadapi kemiskinan di Indonesia. Ini untuk tantangan bahwa di dalam peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 itu sudah tercantum bahwa di situ untuk pemercepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, dan juga di dalam instruksi Presiden nomor 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan. Di sini merupakan untuk Perpu nomor 3 tahun 2010 itu untuk mengurangi pengeluaran keluarga miskin, kemudian meningkatkan kemampuan masyarakat, kemudian menjamin keberlangsungan UMKM, yang terakhir itu bersinergi untuk penanggulangan kemiskinan. Itu adalah sudah ada peraturan, sehingga untuk pemerintah bisa mengolah atau menjadi pijakan untuk menangani tantangan yang harus dihadapi di Indonesia. Kemudian tantangan selanjutnya untuk
kebijakan yang bisa digunakan oleh pemerintahan di Indonesia itu salah satunya itu melaksanakan investasi di bidang pendidikan, bahwa pendidikan itu sangat penting di dalam bernegara, seperti yang dipaparkan oleh Nelson Mandela atau pemerintah dari Afrika, bahwa pendidikan itu adalah senjata paling mematikan untuk masa depan. Itu pentingnya pendidikan. Kemudian yang kedua itu investasi di bidang kesehatan. Kesehatan juga sangat penting, seperti akhir-akhir ini penyakit yang merebak di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu kesehatan untuk suatu negara bagi rakyatnya itu sangat penting. Kemudian yaitu perbaikan untuk air. Yang keempat, pengembangan sistem jaminan sosial. Yang kelima, meluncurkan program-program untuk pengembangan masyarakat desa, seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang, yaitu dengan dana desa ataupun sebagainya. Yang keenam, revitalisasi di bidang pertanian, dan kemudian juga harus ada riset untuk kedepannya di bidang pertanian. Kemudian ketujuh, memperlancar sertifikasi tanah dan untuk pengolahan tanah yang kurang bermanfaat menjadi yang bermanfaat. Kemudian membuat regulasi ketenaga kerjaan. Ini sangat penting, bahwa tenaga kerja itu adalah faktor produksi yang sangat penting dalam suatu pengolahan produksi. Seperti akhir-akhir ini, yaitu Omnibus Law itu sedikit ada pro dan kontra di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya regulasi ini harus tidak ada orang yang dirugikan antara perusahaan dan tenaga kerja. Kemudian yang ke-9 itu memperkuat jangkauan layanan keuangan. Untuk itu keuangan itu sangat penting untuk sumber modal ataupun keberlangsungan suatu usaha, karena di dalam ekonomi ada sektor real dan juga sektor keuangan. Keduanya itu seharusnya saling membutuhkan. Keduanya itu harus saling bersinergi. Kemudian yang ke-10, menjalankan program dengan baik untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk merencanakan dan menganggarkan demi pengentasan kemiskinan. Yang 11 itu memperkuat mentoring program-program kemiskinan yang ada di Indonesia untuk memantau bagaimana jalannya program-program yang ada di pemerintah. Kemudian yang terakhir itu ada program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program-program ini ditujukan untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ya, untuk program-program yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah ini cukup baik untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia, walaupun jangka pendek begitu. Akan tetapi juga ada beberapa untuk jangka panjang begitu. Di sini ada simpanan keluarga. Saya singkat saja yang seperti simpanan keluarga sejahtera. Di sini adalah penyempurnaan dari kartu simpanan keluarga sejahtera diberikan kepada orang yang pernah mendapatkan kartu keluarga sejahtera di era sebelumnya. Ini ditujukan untuk keluarga yang tidak mampu, sehingga tidak untuk mendapatkan bantuan sosial. Ada simpanan keluarga sejahtera. Yang kedua ini yaitu ada program Pesta dan Pesta, atau yang biasanya itu disebut raskin atau miskin di Indonesia, itu ya cukup efektif dalam pengentasan kemiskinan atau untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, karena beras itu sangat
dibutuhkan oleh penduduk warga Indonesia. Di sini pesta ini digantikan pada 2017 dengan BPNT atau bantuan pangan non tunai. Di sini dijelaskan bahwa bantuan non tunai itu diberikan kepada warga miskin berbentuk uang elektronik, dan uang elektronik tersebut bisa ditukar dengan beras ataupun telur di warung atau elektronik warung. Itu di setiap desa juga sekarang sudah ada warung, tetapi di pelosok-pelosok mungkin juga masih sulit. Ini adalah program pemerintah yang kedua. Yang ketiga yaitu ada PIP. PIP itu program Indonesia Pintar. Yang keempat ada PKH. Yang kelima ada Indonesia Pintar. Ini adalah digadang-gadang sebagai kartu sakti dari pemerintahan Jokowi, yaitu ada PIP, Indonesia Pintar, ada PKH, dan Indonesia Sehat. Ini adalah kartu sakti pemerintahan Jokowi. Program Indonesia Pintar ini ditujukan untuk kalangan siswa-siswi, orang yang masih berpendidikan atau masih sekolah dari anak umur 6 sampai 21 tahun. Di sini dijelaskan bahwa 6 sampai 21 tahun maka sampai kuliah, ya begitu, 21 tahun itu sampai kuliah. Jadi ditujukan untuk warga miskin di Indonesia. Kemudian ada program PKH. Program PKH itu adalah program keluarga harapan. Di sini juga sudah merambah di desa-desa yang mendapatkan PKH. Ini ditujukan untuk ibu hamil, kemudian untuk anak, untuk orang yang menyandang disabilitas, kemudian untuk lansia atau lanjut usia. Di sini digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak bagi warga miskin. Ini program mereka. Kemudian yang kelima yaitu program Indonesia Sehat. Di sini untuk ditujukan kepada warga miskin agar mendapatkan pelayanan kesehatan. Di sini juga misalnya itu bersama dengan BPJS. Dari 1 sampai 5 itu adalah program-program pemerintahan Jokowi pada 2019. Di sini hanya saya paparkan 5, tapi juga masih banyak seperti dana desa, kemudian KUR, itu adalah untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Tapi di sini sudah bagus, tapi juga ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Seperti kalau di kartu ini ditunjukkan untuk warga miskin, tapi belum efektif. Ada yang menyelewengkan untuk warga yang sudah mampu, tapi juga masih mendapatkan. Kemudian yang kedua itu ada beras miskin. Itu kalau beras miskin kan seharusnya diberikan oleh masyarakat itu berbentuk beras yang bagus, tapi pada kenyataannya ada beberapa kasus beras itu jelek begitu, dan identik miskin atau beras miskin itu masih untuk masyarakat miskin dengan beras yang jelek begitu. Itulah permasalahan yang ada di Indonesia, khususnya kemiskinan dan bagaimana pemerintahan dalam pengentasan kemiskinan. Mungkin itu presentasi dari kami kelompok 5.
Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Kalau ada tingkah laku yang kurang berkenan saya juga minta maaf. Mungkin sekian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.